Ya, kita bernyanyi memuji Tuhan. Kolas tadi enggak ya? Pak Nikolas kan ciri khasnya batuk. Belum masuk Pak Nikolas. Oh, teman-teman adek. Ya, silakan Pak Nikolas. Haleluya. Sudah datang WL kita. Silakan Pak Nikolas. Shalom Pak Nikolas. Shalom Pak Nikolas. Pak Niko. Shalom Pak Nikolas. Atau belum siap juga ya? Ya, sebelum doa pembukaan kita lagi bagi Tuhan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Melukiskan kebesaran
akan bertelur. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Ya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah Zoom Family Ministry saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang kami puji dan kami sembah Tuhan. Semua karena kemurahan Engkau yang layak disembah dan ditinggikan Tuhan. Biar hati kami tetap memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau yang telah menyelamatkan kami, nebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur pada saat hari ini bertemu dengan saudara kami yang ada di Family Ministry ini Tuhan. Kami juga akan mendengarkan kesaksian-kesaksian, bahkan juga firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Agung, yang sudah hadir pada saat hari ini, yang telah Engkau urapi untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan juga bincang-bincang nanti, doa syafaat, doa penutup, Engkau urapi kami semua Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah Engkau juga berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, yang akan meneguhkan kami dengan firman-Mu, yang akan memberkati kami dengan firman-Mu, bahkan juga Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Semua peralatan yang kami pakai dan juga jaringan yang kami gunakan juga jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Teman-teman kami yang sedang ingin masuk ke dalam Zoom ini, mari Engkau jauhkan segala yang menghalangi mereka, agar kami dapat bersama-sama dapat rasakan hadirat-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kuasa Roh Kudus semua yang ambil alih dalam ibadah ini Tuhan, karena kami percaya dimanapun Engkau Yesus hadir, mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu yang berkuasa akan menguatkan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Shalom. Shalom. Yes, Bu Lydia. Iya. Silakan Bu Lydia. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita bisa sama-sama ya. Datang, saya memang ada di Jakarta, rencananya mau bawa teman masuk ke rumah misi. Ternyatanya ada halangan, tidak jadi ya. Ya, saya bersyukur aja ya apa yang terjadi ya. Kita nggak tahu.
kebaikan Tuhan ya, Tuhan menolong ya. Dan saya juga bersyukur lagi hari Senin di mana Tuhan sudah tolong, saya juga buang-buang air gitu gak berhenti sampai 1 hari itu dan juga sampai hari Selasanya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan sudah tolong gitu ya, nggak ada apa-apa, dan ini hari juga bisa ke Jakarta gitu. Ya satu berkat Tuhan lah, Tuhan selalu menolong ya. Apapun yang kita hadapi gitu, Tuhan tidak pernah tinggalkan gitu ya. Tuhan selalu menolong. Memang kita tidak mau ya kejadian-kejadian apa-apa gitu. Kalau bisa kita berjalan lancar gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kok ada masalah gitu ya. Saya juga senang bisa ke Jakarta, bisa bawa teman saya, mau dititip di rumah misi gitu ya. Ternyatanya terhalang lagi gitu ya. Saya juga nggak tahu, mendadak-dadak berubah ya teman saya. Udahlah, saya pikir ya udah kita mau dibilang apa gitu ya. Ya rasa kecewa ya ada gitu. Tapi ya udah kita bersyukur aja sama Tuhan ya. Sore hari ini juga kita bisa sama-sama lagi beribadah di dalam Zoom ini ya. Kita juga bersyukurlah Tuhan tolong semuanya ya. Jadi apapun yang kita hadapi ya Tuhan selalu menolong. Dan juga teman saya ini meninggal ya, pendeta yang sudah di Jatinegara itu dari KPPS juga ya. Memang dia juga suka pengobatan gitu, obat-obat kanker ya. Dia suka bikin itu kalau lagi saya masih sekolah di situ di Jatinegara tuh. Dia bikin obat banyak sih bekas-bekas racikannya itu ya, seperti barang seperti inilah, seperti jahe segala macam gitu, kayak kunyit kayak apa gitu, banyak plastik itu ya. Mungkin dia bikinnya banyak sekali gitu obatnya ya. Emang itu dijualin satu dirijen bisa 1 juta, bisa 500 gitu ya. Dia jual karena itu obat itu dari neneknya tukang obatin juga, jadi nurunin ke cucunya gitu ya. Nah saya juga lihat waktu dia buang-buang itunya bekas-bekas gitu ya, bekas bikinannya itu banyak itu plastik dibuangin gitu ya, karena bahan-bahannya dari itu aja semua gitu. Barang-barang yang seperti kunyit, jahe segala macam-macam lah gitu ya, itu bahannya. Nah saya bersyukur ya Tuhan tolong. Jadi ini hari dia meninggal, jadi saya juga ada di Jakarta, jadi bisa ikut melawat juga sebentar ya. Nah inilah satu kesaksian saya bahwa apa yang terjadi ya semuanya baiklah ya, Tuhan menolong. Itu aja sedikit kesaksian saya. Tuhan berkati semuanya ya, itu ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lydia. Ya Pak Derikson. Ya, salam Pak Joni. Ya, shalom semua. Sedikit saya mau bersyukur aja. Hari ini anak saya Aditya udah sehat kali. Jadi pusingnya udah nggak lagi katanya hari ini. Jadi udah pulih lah, udah sehat. Terima kasih untuk doanya Pak Gembala dan teman-teman semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Shalom. Ya, ada lagi yang mau kesal Ibu Christine Calvin mungkin atau Pak Nicholas. Saya sedang pelayanan, Bapak. Saya sedang pelayanan dan tidak bisa ngomong ini. Ya, nggak apa-apa. Saya ikut. Thank you. Ya, saya kesaksian sedikit ya. 3 tahun yang lalu ini, ceritanya 3 tahun yang lalu ketika adik saya datang ke Indo ya. Itu saya kan pergi ke Ancol, ngajak keponakan saya tuh rekreasi di sana. Tapi di satu sisi itu saya orangnya teledor ya. Tas adik saya itu ketika mau main di pantai saya taruh di kursi, saya lupa, adik saya juga lupa ya. Terus udah sampai makan siang ya, terus sampai rada pegel sakit gitu ya, jadi dia mau pijit refleksi gitu ya, saya anterin. Udah begitu refleksi saya kan nggak ikutan ya, saya tunggu gitu ya.
tiba-tiba adik kaget, kok saya nggak pegang tas gitu, nggak pegang tas adik saya. Saya juga kaget, ternyata itu kita tinggalin mungkin udah ada 3 jam atau 4 jam ya di tempat pinggir pantai itu. Aduh, ada itu ya, hilang atau tidak? Karena di situ ada duit bolanya, ada paspornya, ya. Waduh, luar biasa deh. Tapi apa yang didapat? Itu tasnya itu tetap ada di kursi itu loh. Adik saya sempat marah saya, ya. Aduh, gimana kok saya bilang sama adik saya, ya, Tuhan bisa terus menekatnya ya, tetap menjaga itu tas, sehingga tidak melihat ada tas itu ditaruh, ya. Kita bersyukur aja sama Tuhan bahwa tas itu nggak hilang, tas itu tetap utuh, tidak ada yang menyentuhnya ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Sempat saya berdoa sebentar, Tuhan makasih, kau baik Tuhan. Sekalipun memiliki teledor ya, kurang waspada ya, tapi Tuhan baik, selalu mengutus malaikatnya untuk melindungi hambanya dari segala tangan ya, mungkin apapun ya masalah, berlindung Yesus. Amin. Jadi itu aja yang saya bisa berikan. Biasa kebaikan kebaikan kita ya, karena banyak sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Pak Deris, satu lagu sebelum firman, menyambut firman Tuhan dari hambanya Pendeta Agung Budi. Mingguan mic-nya storing. Jelas ya? Serku mengerti jalan-jalan saya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ini, agar hidupku memuaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri. Seriku tak mengerti jalan yang tanpa seribu tanya, tetap percaya Tuhan sungguh sana. Semua yang ini agar hidupku hatimu. Begitu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri genapi karyamu. Wajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri
tetapi karyamu. Selamat sore Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat untuk menerima firman-Mu, sehingga firman menguatkan kami dan juga menguatkan setiap jemaat yang kami gembalakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi sore hari ini saya mengambil tema respon benar di masa sukar ya. Jadi hari ini saya bersyukur karena Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi diberkati Tuhan ya. Saya punya pantun buat Bapak Ibu saudara sekalian ya, semoga pantunnya menghibur. Ya, naik sedan beli avokat, naik jeep jualan sayur, kalau badan diberi sehat, wajib kita semua mengucap syukur. Ya. Nah, jadi kalau kita badannya sehat, kita diberikan kekuatan Tuhan, mari kita mengucap syukur tentu saja dengan cara kita semakin giat melayani Tuhan ya, begitu ya. Saya tertarik dengan kitab Habakuk ini karena Tuhan memberikan pewahyuan dua hal ya yang penting nanti ya. Kita akan baca sama-sama Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19 saya bacakan demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Allah pun pohon ara berbunga, pohon anggur tidak berbuah, zaitun tidak menghasilkan dan mengecewakan ya, ladang-ladang tidak menghasilkan. Ini sebuah kondisi atau kenyataan yang ternyata pernah kita alami ya di masa COVID kemarin, beberapa tahun yang lalu. Itu masa yang berat buat para pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan swasta ya. Karena kalau pegawai negeri tentu saja sudah dapat tunjangan dari pemerintah dan gaji tidak dipotong. Tapi kalau pekerja swasta itu sangat terasa ya. Beberapa pekerja di tempat kami itu harus di-shift. Biasanya bekerja 1 bulan, harus bekerja hanya 2 minggu. Dan tentu saja karena itu perusahaan swasta, pemasukannya pun tidak jadi 1 bulan. Pemasukan hanya 2 minggu. Tapi tetap dipakai hidup untuk 1 bulan ya. Dan saya beberapa orang itu karena masalah ini menjadi bertengkar ya. Bertengkarnya merasa kok tuannya tidak adil. Bertengkar merasa kok bosnya, pemimpinnya tidak bijaksana. Tapi saya tahu bahwa pengusaha juga menghitung dengan ketat ya, penjualan, penurunan usaha itu sangat drastis ya. Nah, bahkan hamba-hamba Tuhan pun saya percaya juga mengalami penurunan pendapatan per puluhan tentu saja ya. Nah, banyak bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya lihat benar-benar mengencangkan ikat pinggang karena tidak bisa tatap muka, sehingga tidak ada pemasukan persembahan dan lain-lain ya. Ini sebenarnya ternyata kondisi ini benar-benar terjadi ya. Habakuk berkata tidak ada pohon ara yang berbunga, tidak ada pohon zaitun yang berbuah ya. Ladang-ladang tidak menghasilkan, dan itu yang sedang kita hadapi. Nah, sekarang perlu kita ajarkan sih kepada jemaat. Saya percaya kalau Bapak Ibu saudara sekalian, kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan tentu sudah memiliki sikap yang betul ya. Tapi kita juga perlu ajarkan kepada jemaat untuk mereka itu memiliki respon yang betul di masa-masa sulit.
Karena memang masa sulit itu justru menguji kita, menguji iman jemaat, menguji kedewasaan para jemaat. Ya, ini penting sekali kalau kita baca kitab Habakuk. Nah, kita tahu latar belakangnya, kitab ini kitab nubuatan karena ketidaksetiaan orang Israel, karena penindasan dari orang Kasdim, sehingga Habakuk bahkan menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita menghadapi sebuah tekanan hidup, tentu saja tekanan itu membuat kita mau tidak mau, tanda kutip, mengeluh. Ya, saya percaya kita semua tidak pernah tidak mengeluh, pasti pernah mengeluh. Ya, nah, tapi yang perlu kita tahu ternyata keluhan itu ada di Alkitab dan mengeluh itu normal. Mengeluh itu diizinkan asalkan, nah ini asalkan ya. Diperhatikan, bukan mengeluh kepada manusia, asalkan kita mengeluhnya kepada Tuhan. Kita buka Habakuk tadi sekarang pasal 2 ayat 1 ya. Pasal 2 ayat 1. Ini yang pertama ya. Jadi respon yang benar ketika kita di masa sukar, ini yang pertama ya. Habakuk pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, kata pengaduan ini adalah kata yang mewakili keluhan. Keluhannya Habakuk kepada Tuhan. Bagaimana bangsa itu tidak setia, bagaimana bangsa itu ditindas orang Kasdim, dan Tuhan kok tidak menolong, tidak segera turun tangan. Jadi Habakuk pun mengeluh kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang mengeluh, ya tanda kutip itu tidak salah, menggerutu salah, bersungut-sungut salah. Tapi kalau mengeluh karena tekanan ternyata di Alkitab ada ya. Dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu supaya kita tidak salah persepsi. Jadi poin pertama yang kita ambil ketika kita di masa sukar, ya, boleh kita mengeluh kepada Tuhan dan keluhannya harus disampaikan di dalam doa. Kalau dalam bahasa Jawa sih lebih mudah ya. Sambat itu artinya menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Itu lebih mudah ya. Jadi kita yang pertama itu harus sambat ke Tuhan, mengeluh kepada Tuhan ya. Mazmur 142 ayat 2 ya, dikatakan oleh Daud, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Perhatikan, Daud juga mengeluh dan dia curahkan keluhannya kepada Tuhan, bukan kepada orang ya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Pernahkah Bapak Ibu sesak? Maksudnya sesak hati ya, sesak dalam permasalahan. Pernahkah Bapak Ibu punya tekanan-tekanan hidup ya? Seringkali jemaat yang kurang dewasa atau mungkin kita yang kurang dewasa ketika kita mendapatkan tekanan hidup lebih banyak mengeluh kepada teman, mengeluh kepada sahabat ya. Tanda kutip bolehlah kalau kita masih anak-anak ya, seringkali kita tolong doakan saya ya Mas, masalah saya ini berat ya. Nanti ketemu orang lain tolong doakan saya. Ini sebenarnya ada dua motivasi. Pertama, dia pengen masalahnya diketahui semua orang ya, itu ya. Yang kedua memang dia benar-benar masalah kan begitu ya. Makanya perlu kita belajar untuk dewasa. Karena ternyata di Alkitab kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang punya tekanan hidup mengeluhnya kepada Tuhan. Tidak mengeluh kepada sesama. Ya. Nah, ini perlu kita pelajari, perlu kita belajar, perlu kita pegang baik-baik. Ya, Daud dikatakan mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ya. Saya pernah suatu saat SMP, ketika itu saya ditunjuk jadi ketua camping ya, camping anak-anak youth ya. Kami anak-anak ketika SMP itu sedang semangat-semangatnya karena kami terima Roh Kudus, bahasa roh kami dibaptis Roh Kudus ketika SMP ya. Saya ingat satu kelompok itu kami bahkan mengadakan pelepasan teman-teman yang terikat roh-roh apa bela diri yang kuat, perdukunan itu kami doakan. Benar-benar murni anak-anak SMP yang berdoa ya. Sampai pernah anaknya hamba Tuhan pun ada yang main dukun, kita doakan sampai malam ya. Kita lepaskan, kita teriak-teriak, kita usir setan-setannya ya. Itu sedang on fire semua ya, termasuk saya pribadi ya.
ketika itu masih remaja, dan kebetulan ketika ada kegiatan camping di tempat kami itu ada namanya daerah Selondo, ya, daerah hutan pinus gitu ya. Nah, akhirnya saya ditunjuk dari ketua. Ketika jadi ketua ternyata ada beberapa senior kami yang ingin terlibat, ya, terlibatnya dengan cara menunjukkan otoritas mereka. Otoritasnya itu dalam tanda kutip agak menekan, mengintimidasi saya sebagai anak yang baru tumbuh, ya, karena ini tanggung jawab besar, ya. Akhirnya saya itu merasa tertekan sekali, tertekan dengan tekanan-tekanan yang datang dari senior tadi, ya. Saya masih ingat ketika saya tertekan, saya ketika sore hari itu saya membuat teh panas. Ya. Saya dulu belum mengenal kopi, kalau sekarang saya sukanya minum kopi, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dulu senangnya teh, ya. Kalau minum teh panas itu rasanya sudah agak dingin kepalanya, tapi tekanan itu tidak hilang-hilang. Nah, singkat cerita, saya kok tergerak hati saya. Saya ingin mencurahkan keluhan saya ini, tekanan yang saya terima ini. Saya pergi ke gereja. Saya ke gereja, saya ingat dua pengerja, 2 orang dari Batak, ya. Mereka masih bersih-bersih. Saya minta izin, saya masuk gereja, saya berdoa. Saya berlutut di sekitar bangku-bangku gereja, ya. Bangkunya masih dari kayu yang panjang-panjang, gereja model lama itu, ya, bukan bangku yang lipat itu, ya, di gerejanya Pak Marmo dulu di Darsomo itu, ya. Saya sendirian berdoa, saya berkata, Tuhan tolong, Tuhan pasti membuat saya mampu, Tuhan pasti membuat masalah ini selesai. Dalam saya perkakan sebisa saya sampaikan saya kepada Tuhan, karena saya merasa tertekan. Saudara bisa bayangkan anak SMP ditunjuk jadi ketua sebuah acara besar di gereja, ya, dengan senior yang ada di atas, tapi malam beban saya berat. Akhirnya saya sampaikan keluhan saya kepada Tuhan. Dan saya ingat, saya selesai doa, saya lega. Dan hasilnya Bapak Ibu, kami camping, ya, di Selondo itu. Benar-benar pakai tenda, pakai bambu, harus membuat macam-macam, mandinya di sungai. Tapi malam hari itu kami nyanyi-nyanyi. Ketika kami nyanyi dan kami mendengarkan firman Tuhan, saya mendengar orang berkumpul berdoa. Mereka nyembah Tuhan. Saya bingung loh. Saya ini siapa yang saya tunjuk jadi doa? Biasanya kan doanya sebelum acara. Ini kok pas firman Tuhan saya sedang berdoa, masih ada memuji Tuhan. Saya itu perhatikan, saya lihat tenda-tenda pada dibuka demi keamanan karena gelap, ya. Dan tidak ada doa. Saya simpan dalam hati, ini kok aneh, ya, gitu, ya. Singkat cerita ternyata setelah ada berdoa dan nyanyi sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Benar-benar situasi suasana yang luar biasa. Dan saya lihat ternyata benar, Bapak Ibu, malaikat benar-benar nyanyi sepanjang kami dengar suara itu terus, bahkan kami mandi itu suara itu audible terdengar di telinga. Semua orang mendengar, ya. Di situ kami bersukacita dan kemah itu menjadi camping yang sukses, ya. Sukses karena kami merasakan pengalaman rohani, kami menikmati hadirat Tuhan. Bahkan setelah camping itu akhirnya ada jemaat dibuka di sana, ya, di daerah Selondo, dan sampai sekarang jemaat ada dan punya gereja. Wah, itu luar biasa, ya. Jadi intinya kalau kita menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan, menunggu ketika dia mengeluh, dia mengadu kepada Tuhan, dia menunggu jawaban seperti apa yang lakukan. Percayalah ketika tekanan berat, ketika hati kita tetap dekat dengan Tuhan, kita menyampaikan keluhan kepada Tuhan, kita sambat pada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Jadi iman itu ngomong perjuangan pribadi kita dengan Tuhan. Abraham, Tuhan menyerang Ishak, dia tidak pernah cerita sama istrinya. Alkitab tidak pernah menceritakan apa yang cerita sama saya. Dia tidak ngajak banyak orang untuk itu, dia hanya mengajak 2 hambanya. Bahkan hambanya pun ditinggal ketika dia harus naik gunung. Bahkan anaknya sendiri dia tidak kasih tahu. Kenapa? Abraham ngerti tekanan itu dia yang bisa terima dan dia yang harus memenangkan. Ya, makanya masing-masing kita ketika menghadapi masa-masa sukar, tekanan-tekanan hidup, mari kita menangkan secara pribadi. Jangan keroyokan, jangan ambil orang lain untuk istilahnya
hanya untuk membuat kita merasa kuat. Kekuatan tidak berasal dari luar, kekuatan itu berasal dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita sambat, kita mengadu, kita mengeluh kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti menjawab doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan ya. Ayat lagi di dalam Ayub pasal 21. Ini sama, tentang keluhan ya. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Itu kata Ayub ya. Ayub 21 ayat 4 ya. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Ayub juga mengatakan dia tertekan atas kondisinya, atas sakitnya, atas keluarganya, atas meninggalnya anaknya. Dia tertekan. Dan Alkitab berkata, kalau saudara baca kitab Ayub, Ayub pun bahkan mengeluh. Ya, dia mengeluh, tapi mengeluh bukan kepada manusia. Mengeluhnya kepada Tuhan. Dan ini yang perlu kita pelajari, kita ambil ya, bahwa kita ketika tertekan boleh kok mengeluh, karena itu ekspresi jiwa kita. Tapi jangan menggerutu. Ya lain, ya menggerutu itu artinya kita sudah merasa menyalahkan Tuhan, nggak suka sama Tuhan, ada macam-macam ya. Kalau mengeluh itu karena ada tekanan, dan akhirnya kita agak kuatnya terucap, terlontar keluar dari hati kita ya. Makanya Ayub pun mengeluh kepada Tuhan. Roma pasal 8:26 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan terucapkan. Nah, perhatikan. Bahkan Roh Kudus sendiri berdoa, ya dikatakan kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini penting sekali untuk kita sadari. Sekali lagi poin pertama di masa sukar, respon yang paling benar adalah dengan mengeluh kepada orang lain. Jangan bersungut, ya, jangan juga menggerutu, tapi mari sampaikan keluhan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita ya. Saya melayani jemaat di desa, namanya Desa Meduri, pernah saya ceritakan juga. Sana ada namanya Bu Rosman ya. Bu Rosman ini menikah dalam usia yang sebenarnya sudah agak tua, sehingga dia tidak punya anak dengan suaminya. Nah, 3 tahun yang lalu tiba-tiba suaminya itu stroke ya, stroke ringan pertamanya begitu ya. Tapi akhirnya memburuk dan akhirnya benar-benar nggak bisa jalan ya, harus di tempat tidur. Sebenarnya karena orang desa, dia dulu juga orang Muslim, ikut ke gereja karena suaminya yang stroke itu ikut Tuhan dan dia ikut Tuhan begitu saja. Jadi ini masa-masa berat buat dia. Apalagi suaminya sering marah, sudah stroke sering marah. Nah ini bahaya ya. Bahkan terjadi kepada orang Kristen, kadang-kadang orang sakit tidak bisa kita salahkan ya. Orang sakit itu sudah dan sakit, jiwanya tertekan, sehingga kadang-kadang emosi tidak terkendali. Ya. Pernah merawat orang sakit ya. Makanya kalau merawat orang sakit memang kita harus perlu ekstra sabar ya, ekstra dekat dengan Tuhan. Ya itu yang saya lakukan. Saya menasihati Bu Rosma tadi, Bu, ayo tetap setia dengan suaminya ya. Bahkan dia berkata, "Ampun Mas, nah caranya begini, suamiku tak tinggal saja." Dia bilang gitu ya. Karena dia merasa tidak punya anak, ya, dia sudah ngerawat masih dimarahi, begitu loh ya. Dia punya keputusan tak tinggal saja Mas, kalau begini sudah saya capek gitu ya, ngurusin suami kayak begini ya, gitu ya. Nah, singkat cerita saya kuatkan terus, saya bilang bahwa kita harus mengasihi suaminya. Bahkan saya kasih tahu ibu bisa selamat itu karena suami ibu, itu jalan Tuhan. Kita nggak tahu dulu bagaimana ceritanya, tapi yang jelas ibu kenal Tuhan Yesus karena suami ibu. Makanya ayo selesaikan sampai akhir ya, tugasnya ibu ya, sampai garis akhir. Dan puji Tuhan ya, akhirnya suaminya dipanggil Tuhan ya dan meninggal ya 1 tahun yang lalu ya salah ya. Dan meninggalnya dengan kondisi yang enak lah sekalipun sakit ya. Ibu tadi saya kasih memberikan sambutan dan berkata ya, terima kasih, puji Tuhan, saya sudah lulus. Jawabannya enak ya. Itu orang desa ya. Dia berkata saya sudah lulus ya. Itu membekas di hati saya, betul ya. Ternyata untuk lulus ujian itu perlu perjuangan. Perlu kekuatan ekstra. Karena merawat orang sakit, orang stroke itu ya tadi bisa jadi kita lebih memilih wes titipkan aja ke panti jompo misal gitu ya. Atau sudah tinggal saja, yang penting kasih uangnya saja, kita harus terlibat di dalam. Tapi enggak.
ibu ini sampai suaminya meninggal, dia rawat dengan baik, dia mandikan, dia angkat ya. Bahkan ketika harus buang air besar, air kecil, dia harus bersihkan semuanya ya. Itu yang dilakukan ibu tadi. Saya salut ya, karena saya lihat jemaat yang di desa, jemaat yang tidak bersekolah, tidak bisa baca tulis, tapi ngerti kehendak Tuhan ya, dan mau ikut nasihat firman Tuhan. Akhirnya Bu Rusman saksi saya lulus, dan sampai sekarang Bu Rusman masih cinta Tuhan ya. Saya kasih kekuatan kalau Pak Rusman sekarang sudah ada di kerajaan surga, apapun kondisinya semasa hidup, bagaimanapun cara matinya, tapi beliau karena percaya sama Yesus ada di kerajaan surga ya. Makanya ini poin pertama yang perlu kita pegang ketika di masa sukar. Mari kita semua sambat ya, bahasa Jawanya mengeluh itu sambat kepada Tuhan ya, sampaikan aduan kita kepada Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang seperti ini ya, ada banyak peristiwa, ada banyak masalah yang ternyata hanya Tuhan saja yang bisa kasih pertolongan. Saya ingat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Bambang juga sama ya, ketika gereja kami ini sedang diintimidasi sama orang-orang keras, ya. Tetangga bilang gereja tidak punya izin, ini harus diruntuhkan dan macam-macam. Bapak Gembala itu suka berdoa dan dia mengajak beberapa jemaat itu di kebun teh Jangus, ya saya ingat ya, dan juga di daerah hutan gitu. Bapak Gembala berdoa, menyampaikan keluhannya, pengaduannya kepada Tuhan, ya. Karena merasa masalah ini tidak mungkin ditangani dengan kekuatan manusia. Sukar, ya. Bisa jadi ada orang tertentu pakai kekuatan sendiri, pakai koneksi, pakai macam-macam. Itu contoh ya. Kesaksian bagaimana kita menyampaikan keluhan kita, pengaduan kita kepada Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan ya, Bapak Ibu. Matius 6 ayat 6 berkata, harus berdoa di tempat yang tersembunyi, ya. Tutup pintu, tutup kamar, supaya apa? Bapamu yang di surga yang tersembunyi itu yang akan menjawab. Ya, sekali lagi, tersembunyi itu apa sih sebenarnya? Enggak ngumbar. Ngumbar itu bahasa Indonesianya apa ya? Enggak menceritakan masalah itu semaunya sendiri, enggak gitu ya. Artinya pegang masalahmu, bawa ke Tuhan, sampaikan sebagai persembahan, ya. Itu yang membuat kita menikmati mujizat Tuhan ya. Oke, saya teruskan ya. Kita akan lanjutkan di dalam Habakuk pasal 3 tadi ya, sekarang ayat 18. Jadi sekalipun kenyataannya ya semua tidak menghasilkan, domba-domba terhalau, lembu sapi tidak ada di dalam kandang, penghasilan kita berkurang, perpuluhan kita berkurang, ajaknya banyak rewel misalnya gitu ya. Sekalipun kenyataannya ekonomi sukar ya, tapi kita harus tetap katakan, namun aku akan sorak-sorak di dalam Tuhan, berkarya di dalam Allah yang menyelamatkan aku ya. Kata bersorak, berkarya itu artinya bersukacita. Hal yang kedua selain menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan, respon kita adalah bersukacita. Nah ini penting ya. Sukacita ini membuat kita menjadi kuat ya, sikap hati yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Bukan sekedar tertawa, bukan sekedar kayak bicara masalah kelihatan mukanya berseserinda. Ini ngomong masalah buah-buah roh, hidup dalam roh. Jadi salah satu tanda Bapak Ibu di dalam roh, di dalam firman adalah sukacita senantiasa. Saya ingat juga namanya Bruce ya, saya tidak pakai orang lain. Beliau ketika dalam masa sukar memberi saya itu sebuah kaleng ya, kaleng bekas abadi ya Surabaya, yang dibuat sebagai celengan, sebagai tempat tabungan ya. Dan ibu itu berkata, Mas Agung, kalau manggil saya Mas ya, ini celengan saya buat persembahan di gereja. Loh, saya heran ketika itu celengan, kami menjalankan celengan di gereja, cuman sudah lama vakum, tapi justru bawa celengan, saya lihat penuh isinya. Loh, ini untuk Tuhan, Bu. Iya, Pak Agung, ini Tuhan. Saya terenyuh bagaimana kok orang desa di masa sukar, di masa semuanya sulit, ada COVID ya Bapak Ibu ya,
pendapatan kurang ya, di desa tuh untuk uang buat macam-macam tuh enggak ada, hanya untuk sekedar beli garam, beli bangsa itu hanya itu aja ya, untuk beli baju baru nonsen untuk diri saya. Justru dia ngumpulkan satu kaleng penuh dan isinya tuh uang seratusan rupiah tuh ya. Dan saya hitung sampai di gereja isinya 200.000. Di dalam kaleng itu saya terenyuh ya, ini luar biasa ya. Di masa sukar masih bisa memberi kepada Tuhan. Itu wujud dia bersukacita. Tanda bahwa dia percaya kepada Tuhan. Jadi sukacita itu tidak hanya ngomong masalah tertawa, sukacita itu ngomong masalah karakter gitu ya. Masalah apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ketika masa sukar, ada masalah di rumah misalnya, Bapak Ibu tetap setia melayani Tuhan, itu artinya Bapak Ibu bersukacita. Karena Bapak Ibu bisa mengesampingkan penderitaannya sendiri demi Tuhan. Nah, itu namanya sukacita. Jadi sukacita itu mau masalah antusias ya, masalah semangat, optimisme. Nah, itu sukacita. Nah, saya bersukacita seperti ini ya berarti saya punya semangat. Haleluya. Saya lihat beberapa ibu-ibu yang di sini sudah rambutnya putih, sudah tua, dan setia ikut semua, saya berbahagia, bersukacita senantiasa. Ya, haleluya. Itu luar biasa ya. Makanya orang tua itu teladan. Ya. Orang tua itu menjadi teladan buat anak-anak muda. Ketika Bapak Ibu setia sampai garis akhir, ini juga akan terus bersemangat ya. Kalau yang tua aja semangat, apalagi yang masih muda-muda, kan begitu ya. Saya percaya orang-orang tua bisa mengalami masa-masa sukar dan menjadi pemenang. Dan kita pun orang-orang muda harus jadi pemenang ya. Saya percaya demikian ya. Jadi hal yang kedua adalah bersukacita. Ini keputusan. Saya di tempat kami ada jemaat namanya Bumiran ya. Bumiran ini sama ya. Beliau suatu saat saya ceritanya habis nerima telepon dari saudaranya ya. Nerima teleponnya sambil duduk. Tapi setelah bangun dari duduk dia tidak sanggup. Ternyata setelah nerima telepon Bumiran kena stroke. Dan sejak itu sampai sekarang sudah mungkin 10 tahun ya. Bumiran ini ada di tempat tidur. Dia bisa jalan hanya tempat tidur ke ruang tamu aja. Itu pun pakai truk ya, enggak pakai tongkat, enggak bisa sendiri ya. Itu kondisinya. Tapi ketika saya besuk ke sana, saya berkunjung ke rumahnya Bumiran, yang saya bersukacita, Bumiran itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, masa gitu ya. Dia itu tidak pernah menyampaikan keluhannya kepada saya. Makanya saya bilang dia tidak pernah mengeluh kepada manusia, tidak pernah. Justru dia menguatkan, Mas Agung, saya bersukacita, sekalipun kondisi saya seperti ini, saya masih diberi Tuhan kekuatan, saya masih bisa mendoakan anak-anak, saya masih lihat cucu-cucu, wah saya malah bangga ya. Orang ini loh sakit stroke sekian puluh tahun loh ya, tidak sembuh, tapi tidak pernah menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak banyak. Justru dia menguatkan saya, menguatkan bersemangat, dan dia tetap tahu fungsinya bahwa ketika tubuh ini tidak bisa bergerak, mulutnya, hatinya masih terhubung dengan Tuhan, dan itu kekuasaan. Ketika kita tidak bisa bergerak, tapi mulut masih berkata firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubahkan keadaan. Firman Tuhan akan membuat orang lain diberkati, anak cucunya bisa melayani Tuhan semuanya. Makanya ini sebuah sukacita ya. Sukacita itu tidak harus karena keadaan kita ya, yang kaya atau serba kecukupan, enggak. Bahkan di masa-masa sukar, orang tetap bisa bersukacita. Karena sukacita kita berasal dari Tuhan. Amin ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu punya iman seperti ini ya, sukacitanya itu pasti akan terpancar terus ya. Jadi Tuhan itu sekalipun tidak terlihat, tapi Tuhan itu selalu terlibat dalam hidup kita. Roma 8 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan ya bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan itu terlibat dalam hidup kita ya. Makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk selalu bersukacita dan tetap percaya kepada Tuhan ya, dan selalu punya pengharapan. Di dalam Yesaya 46 ayat 3-4
Alkitab mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Ya, puji Tuhan ya. Jadi Bu Grace yang sudah putih rambutnya bersukacita dengan ayat ini ya. Nah, sampai masa putih rambut kita, Tuhan menggendong kita ya. Saya sudah putih punya semir ya, biar kelihatan muda ya. Ya. Saya bersukacita karena memang ketika kita di masa-masa apapun, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan penghiburan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar ya. Kita lihat jemaat-jemaat tempat kami, sekalipun di masa sukar, karena mereka tetap berpegang kepada Tuhan, rajin komsel, rajin ibadah, ternyata semua halangan di COVID itu bisa kami lalui ya. Bisa saling bahu-membahu, cukup memberikan bantuan keuangan, memberikan sembako untuk jemaat-jemaat yang sedang terdampak secara ekonomi sampai COVID-nya berlalu. Beberapa jemaat yang justru mengalami peningkatan ekonomi karena COVID seperti ini ya. Makanya ketika kita percaya sama Tuhan tuh bisa buka jalan dengan hal-hal yang mustahil gitu lihat ya. Saya punya anggota Komsel. Dulu orang ini menikah Muslim ya. Sampai sekarang pun istrinya masih Muslim. Tapi puji Tuhan, sekian bulan ini istrinya sudah mau ikut Komsel, sekalipun masih Muslim ya, tapi belum mau ke gereja. Tapi kalau Komsel, dia mau ikut, mau duduk, mau mendengarkan ya. Dulu sering bertengkar dengan suaminya, karena suaminya ketika menikah Muslim. Suaminya memutuskan kembali kepada Tuhan karena dia merasa nggak sejahtera. Akhirnya terjadi percecokan, bahkan mertuanya nggak suka ya. Sampai akhirnya suaminya tertolong dengan jemaat kami yang kerja, dia ditolong untuk bisa bekerja ya. Ketika bekerja, hal yang pertama yang dialami adalah apa? Dia ditipu sama teman, sepeda motornya dibawa lari. Ya, wah ini masalah ya. Mau bertobat, sepeda motornya dibawa lari. Nah, singkat cerita, karena dia rajin komsel, kami kuatkan untuk dia tetap setia sama Tuhan. Semua itu terjadi, dapat dilalui. Nah, saya singkat saja, akhirnya perusahaan yang dia ikut kerja itu perusahaan yang jadi developer minyak putih cabang ya. Dan juga beberapa snack. Bosnya kena masalah, akhirnya harus ditutup ya, sama pabriknya Caplang Surabaya. Dia diminta jadi malahan untuk memegang jadi kepala di Ngawi, kepala Caplang, pisah dari bosnya. Nah, akhirnya dari kepala dia giat dan dia tetap ibadah sekalipun kondisinya di keluarga sulit. Akhirnya singkat cerita juga Tuhan itu terus tambahkan berkat sampai akhirnya itu dipercaya manajer area wilayah Karesidenan Madiun sekarang. Itu kedatangan jemaat ini, anggota Komsel saya ini sekarang diberi fasilitas sama kantor mobil malah nih ya. Dulu enggak punya mobil, udah berharap sekarang malah kemana-mana mobil. Sekalipun masih fasilitas kantor ya. Saudara bisa bayangkan kerja pertama kehilangan sepeda motor, sekarang karena dia setia, ya cinta Tuhan, sekarang rajin ikut komsel dan mendukung pelayanan, mendukung suaminya ke gereja. Bahkan suaminya sekarang sering membantu pelayanan Tuhan ya. Berarti yang luar biasa. Saya lihat orang-orang yang berpegang teguh kepada Tuhan di masa sukar. Justru di masa COVID ini penjualannya karena dia berjualan minyak kayu putih itu sangat-sangat melampaui target. Dan dia tidak menyangka COVID ini justru membawa berkah buat dia. Makanya dia dapat bonus banyak, dia dipromosi ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan dia kirim keuangan buat saya, Pak Agung, ada berkat sedikit, saya kaget ya. Oh ya, untuk apa ini? Untuk siapa? Untuk Pak Agung. Wah, puji Tuhan. Saya tidak pernah seperti itu, saya tidak menyangka ternyata dia masih memperhatikan saya juga. Wah, ini luar biasa. Kenapa dia bisa memberikan? Dia tahu ketika dia berpegang sama Tuhan, berkat itu asalnya dari Tuhan. Saya rasa masih banyak kesaksian kalau kita mau cari sebetulnya ketika kita berpegang teguh di masa sukar, keluhan kita kepada Tuhan dan kita tetap bersukacita, maka Tuhan pasti menolong kita ya. Puji Tuhan. Dapat saya sampaikan yang menjadi rema buat saya percaya
Ketika kita sukacita juga akan menjadi berkat ya. Naik sepeda mini, rodanya 2, miliknya Mbak Legi. Kalau Bapak Ibu suka benih, hati gembira, masalahnya pasti teratasi. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Mari kita berdoa sebentar sebelum nanti kita akan sharing, mungkin kalau ada yang punya saksian atau tanya jawab nanti akan saya kembalikan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berikan keluhan kami, aduan kami kepada Tuhan, dan kami Tuhan pasti membuka jalan buat menolong kami. Biarlah mujizat-Mu terjadi atas saudara yang ada di Family Ministry ini, siapapun yang kami alami sore hari ini, masalah kami seberat apapun, yang bahkan orang lain tidak tahu, Tuhan akan menolongnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Waktu saya kembalikan. Mengban. Oke, waktu saya kembalikan, Bapak. Boleh doa, Pak. Firman Tuhan. Suaranya ya. Sudah itu firman Tuhan Pak Komengguan. Ini sendiri yang mana? Siapa ya? Tidak dong tembak. Tembak iso. Nah, coba. Suaranya. Kalau memang anu pernah ini baru ada pernah kita mau kan. Ya. Baru mulai barangnya udah langsung jadi menurut kesenangan. Yang itu belum bu. Boleh langkah. Boleh. Pak Pendeta Komengguan. Suaranya nggak kedengeran. Sunoko dari Jogja, temanya dia mati dalam apa ya Pak? Buat saat boleh Panitas nyanyi sebuah dulu. Doa oleh Ibu. Suara jelas ya. Jelas ya. Oke, tes. Kedengaran sini sana baik kabar pada zaman sekarang baik melihat dunia penuh kegalauan tapi
damai-Mu selalu menyelamatkan. Kasih Tuhan selalu tak pernah akan habis, mencintai kita selamanya. Cinta Tuhan selama-lamanya, ku rindu Kau, Yesus yang ku cinta. Ibu Grace, doa siapa Ibu Grace? Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah, Tuhanku, Bapakku yang kekal. Terima kasih pada sore hari ini kembali kami boleh dipersatukan dalam satu persekutuan di mana kami boleh saling menguatkan, bersaksi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau melihat hati kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang peduli kepada kami, baik jasmani terlebih rohani kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, Bapa. Biarlah kami boleh setia seperti Tuhan Yesus, setia dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun Tuhan, firman mengatakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Roh-Mu membantu kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami, berakar, dan Tuhan bertumbuh sehingga kami, Tuhan Yesus yang menerima firman pada sore hari ini, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Keadaan boleh rusak, keadaan boleh menjadi sunyi, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Mampu kami bersorak-sorai, bersuka cita dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya firman-Mu hidup dan menghidupkan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Priol Budi, Tuhan Yesus, Pak Agung, Pendeta Agung. Tuhan, Engkau yang sudah menetapkan Pak Agung untuk sore hari ini menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan Yesus, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati segala kerinduannya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan dia. Tuhan juga yang akan bersama dengan dia dalam setiap langkah hidupnya. Baik di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaat, maupun di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan, hamba-Mu ini ada, Pak Pendeta Agung ini ada. Tuhan bersama-sama, Tuhan tambahkan hikmat baginya. Juga Tuhan, urapan baru setiap hari Tuhan tambahkan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh terus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan baginya. Kami percaya Bapak, apa yang menjadi kebutuhannya dalam pelayanan, dalam keluarga, Tuhan bertanggung jawab atasnya. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan pelayanannya maupun keluarga di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan yang juga setia bersama dengan kami di family ministry ini. Tuhan, beliau yang mengkoordinir kami. Tuhan, dia membutuhkan panjang sabar Tuhan untuk mengkoordinir ini. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, tambahkan hikmat bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tambahkan juga Tuhan urapan baginya, sehingga dia boleh dengan hati yang panjang sabar Tuhan untuk membina kami di family ministry ini. Tuhan, urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya penuh dengan wibawa untuk menjadi seorang hamba yang melayani jemaat-Mu Tuhan.
anak-anak-Mu di tempat ini. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pelayanannya di tengah-tengah jemaat, berkati dia di tengah-tengah keluarganya, dan biarlah apa yang diperbuatnya boleh berhasil Tuhan. Kami percaya dia akan menjadi berkat, baik bagi keluarga, jemaat, maupun bagi kami semua di family ministry ini. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ini ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa bagi Hendra Winata Tuhan, Engkau juga yang sudah memilih dia. Apapun keadaan yang dialami saat ini, kami percaya Tuhan, kuasa tetap memampukan dia boleh ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, berkati Pak Hendra Winata ini, berkati dengan semangat Tuhan, agar dia tetap percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang beserta dengan dia, dan Tuhan juga yang akan memberikan Tuhan kuasa pemulihan kepada Bapak Hendra Winata Tuhan. Kami melihat semangatnya boleh ada bersama dengan kami. Semua itu karena Roh-Mu yang menguasai Tuhan Pak Hendra Winata. Kami percaya satu saat Tuhan dia akan kembali sembuh sempurna. Kami serahkan Pak Hendra Winata bersama keluarganya, Tuhan dalam kerinduannya melayani. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah keluarga Pak Hendra Winata. Dia percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan keluarga Pak Hendra Winata, dan segala usahanya Tuhan berkati. Agar keluarganya tetap Tuhan semangat untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Pulihkan kesehatannya, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan dia akan kembali bersama dengan kami dengan tegap Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Pak Derikson. Tuhan dia pun penyemangat di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dengan semangatnya membangun kami Tuhan sehingga kami dibina. Kami semangat untuk mengikuti persekutuan pada sore hari ini. Setiap hari Tuhan. Engkau melihat Tuhan sukacitanya, semangatnya dalam melayani. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat baginya, sukacita memenuhi, berlimpah tumpah menjadi berkat bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya di tengah-tengah jemaat dia pun Tuhan boleh melayani dengan urapan yang daripada Tuhan Yesus, dengan hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan pakai Pak Derikson Tuhan. Engkau lihat semangatnya bagi keluarganya juga Tuhan berkati. Biarlah apa yang menjadi kerinduannya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyertai dan Engkau yang akan membuat dia boleh terus berhasil menjadi berkat. Khususnya bagi jemaat yang dilayaninya Tuhan. Dialah yang boleh berdiri Tuhan untuk melayani, memberkati dan mengurapi jemaat. Tuhan berkati Pak Derikson Tuhan. Juga bagi kami semua di sini. Dialah penyemangat Tuhan yang melimpahkan semangat itu. Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga juga dari Pak Derikson, anaknya yang selalu memuji Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah pujian ini juga Engkau bertakhta Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Derikson ke dalam tangan. Kami juga menyerahkan keluarga Pak Nikolas. Tuhan sebagai Tuhan yang bersih dalam usahanya, namun dia tetap mengingat Tuhan Yesus. Engkau yang terutama baginya. Di tengah-tengah pelayanan di family ministry ini juga. Dia senantiasa berusaha untuk hadir Tuhan. Apapun keadaan yang dia hadapi. Tetap dia boleh ada bersama dengan kami. Tuhan berkati segala jerih payahnya. Tuhan berkati ketika dia memilih untuk mengutamakan kami di family ministry. Semua usahanya tidak akan sia-sia. Tuhan berkati keluarganya, berkati usahanya Tuhan. Kami serahkan kerinduannya dalam melayani juga Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan Tuhan berkati. Kami serahkan Pak Nikolas bersama keluarganya Tuhan. Engkau berkati. Juga Pak Joni Iskandar Tuhan berkati. Tuhan melihat juga kesibukannya, kesaksiannya di mana anaknya sudah disembuhkan. Semua Tuhan, Engkau sangat
peduli kepada kami. Karena seperti firman-Mu mengatakan kami berdiri dan mengadu segala persoalan yang kami hadapi hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Pak Joni Iskandar pun berseru kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus, sehingga anaknya boleh dipulihkan, disembuhkan, bahkan segala yang diusahakan oleh Pak Joni. Kami percaya itu semua juga berhasil. Kami serahkan Pak Joni juga Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah family ministry ini. Tuhan berkati. Berkati segala usahanya di tengah-tengah keluarga. Kami percaya dalam pelayanannya. Kami semua rindu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua Tuhan. Keluarga family ministry. Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Ibu-ibu yang juga terjun dalam pelayanan. Namun Tuhan pertetapkan kami sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga. Mampukan kami menjadi penolong Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dan terlebih lagi Tuhan berserah kepada keluarga, anak Tuhan, kami berserah kepadamu. Berkati Tuhan ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ada dalam family ministry ini. Biarlah senantiasa kami hadir untuk saling mendoakan. Kami hadir untuk menerima firman dan doa ini yang akan mengubah kehidupan kami hari lepas hari, lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jangan ada yang terlewatkan. Tuhan berkati telinga kami semua yang mendengar firman Tuhan. Biarlah semua ini dipenuhi dengan kuasa urapan Tuhan Yesus. Sehingga kami yang mendengar pada sore hari ini juga mampu melakukannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi maupun Pak Maruf Amin, para menteri yang membantu, aparat keamanan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, hati seorang hamba yang boleh melayani bangsa kami, sekalipun mereka pemimpin, mereka adalah hamba yang bisa melayani kami bangsa Indonesia. Rawat bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala pemberontakan, korupsi, apapun Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Lindungi bangsa Indonesia. Tuhan, berikan pertobatan bagi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga banyak bangsa kami yang boleh bertelut di bawah kaki salib-Mu. Kami berdoa juga bagi para dokter, para perawat. Tuhan, berkati mereka juga dengan hikmat-Mu. Berkati mereka dengan kuasa-Mu. Agar mereka melayani para pasien dengan hati yang sabar, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan yang menyembuhkan para pasien ini. Oleh sebab itu kami berdoa, bagi para dokter, para perawat, dan para pasien, Tuhan berkati mereka dengan kesembuhan, dengan panjang sabar, dan biarlah apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu yang pekerjaanmu di hari-hari ini, bahkan esok hari-hari yang baru, bahkan selama Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Urap Tuhan, dan robohkan dinding-dinding gereja Tuhan. Biarlah kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kepada Injil, karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Biarlah hamba-hamba-Mu menyebarkan Injil ini. Bukan pengajaran-pengajaran, tetapi kuasa Injil ini. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang memberitakan tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni kesalahan kami Bapa, banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan Tuhan Yesus, berkenan kami untuk kami menaikkan syukur kami pada sore hari ini, karena kami naikkan semua syukur doa yang kurang sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat, kita terima berkat yang Yesus. Tuhan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberi damai sejahtera.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu, cucu, hanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu di dalam pekerjaannya, dibuatnya berhasil. Dan terima kasih untuk menjelang malam ini Tuhan seperti oleh firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Yesus Pastor Koming luar biasa, Tuhan berkati. Ya, Bapak Pendeta Agung Pio Budi yang telah memberikan respon benar di Sukar. Karena luar biasa ini di kita yang berikan kekuatan. Memang dirasa sukar kalau kita nggak nyari Tuhan, nyari siapa? Banyak orang nggak nyari Tuhan, dia larinya kemana? Maka itu mereka akan tergelincir dalam penderitaan. Tuhan yang kenal baik dengan juga tinggal namanya. Bu Messi, yes.